Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi nih kita. Hari ini kami melakukan praktikum biologi mengenai transport membran sel, khususnya jenis transport pasif yaitu osmosis. Media yang kami gunakan cukup unik, yaitu telur ayam. Langkah pertama, kami melubangi bagian atas telur dengan hati-hati. Tujuannya adalah agar sedotan bisa dimasukkan untuk menguji apakah cairan dalam telur bisa terdorong naik akibat proses osmosis. Sedotan kemudian kami tandai menggunakan spidol. Garis ini akan menjadi indikator. Jika cairan dalam telur naik, garis spidol akan memperlihatkan perubahannya. Bagian lubang pada telur kami tutup rapat menggunakan plasisin. Ini penting agar udara tidak masuk dan proses osmosis bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, kami menyiapkan gelas yang diisi penuh dengan air. Air yang digunakan harus pada suhu ruangan tidak terlalu dingin karena suhu juga mempengaruhi keberhasilan osmosis. Telur dimasukkan ke dalam gelas hingga seluruh bagian telur terendam air. Disinilah proses osmosis seharusnya mulai terjadi dan di mana air dari luar masuk ke dalam membran telur. Namun sayangnya praktik kami gagal. Kami menduga suhu air yang digunakan terlalu dingin sehingga laju osmosis terhambat. Tidak terjadi perubahan signifikan pada sedotan. Dari praktik yang sederhana ini, kami sadar kadang kegagalan juga bagian dari pembelajaran. Penting untuk memahami bahwa proses itu butuh ketelitian, persiapan yang matang, dan tidak terburu-buru. Sama seperti hidup, yang butuh kesabaran dan pengertian untuk bisa berkembang. Contoh sederhana osmosis dalam kehidupan sehari-hari bisa kamu temui saat kamu merendam mentimun dalam air garam. Air keluar dari mentimun melalui proses osmosis, membuatnya menjadi kering dan lebih awet. Dari eksperimen ini, kami belajar bahwa setiap proses dalam tubuh makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan termasuk suhu. Osmosis sendiri adalah proses vital dalam kehidupan, seperti ketika akar tanaman menyerap air dari tanah atau saat tubuh manusia menjaga keseimbangan cairan. Dari praktek yang sederhana ini, kami sadar kadang kegagalan juga bagian dari pembelajaran. Penting untuk memahami bahwa proses itu butuh ketelitian, persiapan yang matang, dan tak terburu-buru. Sama seperti hidup yang butuh kesabaran dan pengertian untuk bisa berkembang. Terima kasih sudah menyimak video praktikum kami. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bukan hanya untuk pelajaran biologi saja, tapi juga untuk hidup yang lebih bermakna.